Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Selamat berjumpa kembali dalam kebaktian pendalaman Alkitab kita di sore menjelang malam hari ini. Saya percaya saat ini saudara masih merasakan kebaikan Tuhan. Kalau kita dari tadi pagi kita boleh beraktivitas, ini tiba saatnya kita mau mempersiapkan waktu bagi Tuhan untuk kita memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Mari sebelum kita masuk dalam penyembahan, saya ajak kita semua, kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur di sore menjelang malam hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan, kami boleh bersekutu bersama dengan Engkau Tuhan. Kami boleh mendirikan mezbah pujian penyembahan kami Tuhan. Itu semua hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Berkati kami semua, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah ketika kami memuji-Mu, menyembah-Mu, kami boleh merasakan hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan menjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, darah-Mu yang tutup bungkus kami Tuhan. Darah-Mu yang terus menyucikan kami, melayakkan kami untuk kami masuk di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami membawa pujian syukur kami Tuhan. Kami membawa penyembahan kami kepadamu. Haleluya Yesus. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu Yesus. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Kami bawa kepadamu syukur kami melalui pujian kami, melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Amin. Yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Oh Yesusku, terimalah korban syukur. Inilah korban syukur kami, inilah pujian kami, inilah penyembahan kami di hatiku sebagai penyembahan. Oh, takkan pernah
hadapan tahta-Mu Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mari sekali lagi saudara sambil mengangkat tanganmu katakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Makasih yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu, di hadapan tahta-Mu, Yesus. Oh terimalah korban syukur kami. Amin. Yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, penyembah yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Mari kita sembah Dia. Oh, inilah penyembahan kami Tuhan. Inilah korban syukur kami Tuhan. Kami bawa kepada-Mu. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau baik. Oh Yesus, kasih-Mu besar, anugerah-Mu melimpah dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Bagi-Mu segala pujian kami Tuhan, bagi-Mu segala penyembahan kami. Engkau yang layak kami puji dan kami sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh, bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan. Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Kami datang kepada-Mu membawa pujian kami. Datang padamu membawa pujian kami. Pujianku hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku. Padamu sentuh hati-Mu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagi-Mu pujian, bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan.
yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Kami datang kepadamu membawa pujian kami. Datang padamu pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku. Dekat padamu, sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Oh, bagi-Mu pujian, bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janji-Mu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti Engkau dalam hidup kami Tuhan. Engkau besar, Engkau dahsyat. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau yang selalu beserta dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah penolong kami yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kaulah satu-satunya penolong kami yang setia Tuhan. Terima kasih. Mari sekali lagi kita katakan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Amin. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan
setiap kami. Kami berserah Tuhan, ku berserah. Kami percaya, oh hanya Yesus, Kaulah penolong kami. Setia, haleluya. Sekali lagi, lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Kami berserah Tuhan, oh, ku percaya hanya Yesus menolong yang setia. Hanya Yesus menolong yang setia. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami di dalam ibadah pendalaman Alkitab ini. Engkau memberikan kami hati yang teguh, sukacita, karena di hari-hari ini, di dalam kehidupan dunia yang semakin hari semakin memburuk, keadaan manusia akhir zaman yang sangat sulit untuk dikendalikan. Tetapi Tuhan, di tengah-tengah zaman yang buruk ini, Engkau berkemurahan. Engkau memberitakan firman-Mu Tuhan melalui kami, melalui hamba-hamba-Mu, sehingga ada banyak orang berpaling kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang selalu senang menyelamatkan manusia. Terima kasih, Roh Kudus urapi kami sekalian. Tanpa Roh Kudus kami tidak ada apa-apanya. Karena itu Tuhan menolong kami, biarlah firman Allah menjadi berkat bagi setiap kehidupan yang mendengarnya. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, hari ini bersama istri saya sampaikan salam. Tuhan Yesus memberkati kita. Di dalam ibadah pendalaman Alkitab kali ini kita akan bersama-sama di Wahyu 9 ayat 20 dan 21. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Ya. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Ya. Dan mereka tidak bertobat daripada pembunuhan, sihir, pencabulan, dan pencurian. Nah, ini manusia yang lain. Manusia yang tidak termasuk yang mati dari sepertiga jumlah manusia di dunia. Tetapi sayang sekali, manusia lain yang tidak mati oleh malaikat maut, ya, 4 malaikat maut yang tadinya terikat di sungai besar Efrat. Ini manusia yang tidak mati, ya, tidak juga mau bertobat. Lah kalau orang tidak bertobat, akhirnya akan mati. Mati di sini tidak hanya berbicara perpisahan tubuh dengan roh dengan tubuh, tapi perpisahan selama-lamanya. Mati binasa. Kalau orang tidak bertobat, mati binasa yang digambarkan oleh Wahyu 20 dibuang ke dalam lautan api. Itu lengkap. Bukan hanya tubuhnya, jiwanya, rohnya sekalian. Jadi kita yang mendengarkan firman Tuhan melalui pendalaman Alkitab tentang keadaan manusia yang diceritakan Wahyu 9 ayat 20 dan 21 ini, perhatikan. Diberi hidup tapi tidak mau bertobat. Diberi kesempatan hidup tapi tidak mau bertobat.
Ya, seharusnya mereka memanfaatkan waktu diberi hidup. Kalau orang sudah mati, tidak ada lagi kesempatan bertobat. Ya loh. Jadi kalau masih hidup, masih bisa bernapas, maksudnya Tuhan supaya bisa bertobat dan mendapatkan hidup. Bukan mati, tapi hidup. Ya. Di dalam Yehezkiel pasal 33, kita baca ayat 10 dan ayat 11. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, Ya. kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, Ya. dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Yehezkiel mendapat tugas berat, menyerukan bertobatlah, bertobatlah. Apakah Tuhan berkenan kepada kematian orang fasik? Tidak. Itu sebabnya Allah kita sebut Allah kasih adanya. Allah yang penuh cinta kepada manusia. Sehingga manusia diberi kesempatan bertobat. Allah memakai Yehezkiel pada zaman itu supaya menyerukan kepada bangsa Israel, bertobat, bertobat. Tetapi bangsa Israel mengeraskan hati, mereka tidak mau bertobat. Setiap kali mereka tidak bertobat, ada konsekuensinya, akibat tidak bertobat. Ya, hari-hari ini hamba-hamba Tuhan, khususnya kami ini, ya, diberi tugas tidak ringan, berat untuk menyampaikan berita firman yang benar. Berita firman yang disuarakan supaya manusia berbalik kepada Tuhan, supaya manusia bertobat. Kalau kita masih diberi kesempatan hidup, inilah waktu bertobat. Kalau tidak hari ini, kapan lagi? Besok belum tentu ada. Makanya Ibrani 3 ayat 7 mengatakan, pada hari ini jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, ya, jangan keraskan hati. Hati itu tidak boleh dikeraskan. Orang keras hati tidak mau bertobat. Lah kalau Tuhan beri kesempatan bertobat supaya hidup tidak mati. Yeskel tadi mengatakan, aku tidak menghendaki kematian orang fasik, tapi hidupnya. Jadi banyak orang mengatakan tahun depan ekonomi akan sulit, resesi ekonomi di mana-mana di seluruh dunia. Tapi berimbangan dengan itu manusia juga bertambah jahat. Makin jahat. Manusia tidak mau bertobat. Manusia fasik itu zaman yang sukar. Bukan hanya di luar, dalam gereja. Nah, ini berita yang sangat penting di akhir tahun ini. Apa sebabnya? Yesus datang ke dunia supaya manusia diselamatkan, supaya manusia bertobat, supaya manusia kembali kepada Allah. Karena itu di mana-mana orang menyanyi, karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia, dikaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya.
Jadi Tuhan menghendaki keselamatan bagi manusia. Tuhan itu penuh kasih panjang sabar. Kalau saudara dengar firman Tuhan, bahkan di dalam pendalaman Alkitab ini, kita lihat, kita baca tadi di awal, kita baca Wahyu 9 tadi. Manusia lain, artinya manusia yang tidak binasa, tidak masuk jumlah sepertiga manusia itu pun tidak mau bertobat. Ya. Yesus datang ke dunia menjadi manusia. Beritanya berita apa? Bertobat. Yohanes Pembaptis menyuarakan apa? Bertobat. Sampai hari ini suara yang disampaikan oleh firman Allah, bertobat, bertobat. Dalam Yesaya dikatakan dalam tinggal diam dan tenang, dalam bertobat. Itu ada satu kekuatan. Tapi manusia tidak mau bertobat. Manusia bilang, aku mau naik kuda kencang-kencang lari menuju apa? Dosa. Dan dosa akhirnya apa? Menuju hancuran, binasa. Marilah selama kurang lebih 3 tahun, 2 tahun lebih pandemi COVID ini cukup menyengsarakan manusia. Ya, kita tidak bisa kumpul sekian lama. Sekarang ada waktu kumpul, manusia sudah tetap mau tidak kumpul. Banyak yang tetap tinggal di rumah, online. Padahal onsite dengan online itu beda. Ya, kita sudah susah harus pakai masker ketika kita ibadah. Ya. Masih banyak yang enggan untuk datang ibadah. Ini juga perlu bertobat. Lah iya, perlu bertobat. Sebab Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, Ya. seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Ya. Tetapi marilah kita saling menasihati, Ya. dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, kita menuju hari Tuhan yang mendekat. Mari kita dengan giat. Jangan melalaikan pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang biasa dilakukan beberapa orang. Ya, jangan seperti itu. Tapi mari kita mendengarkan firman Allah itu dan kita bertobat. Yeskiel sorakan itu supaya bangsa Israel berbalik. Tapi bangsa Israel adalah bangsa yang keras tengkuk, kepala batu, tidak mau bertobat. Jangan kita tiru. Tiru yang baik, jangan tiru yang jahat. Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Nah, bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Itu zaman Yesus. Dia bilang bertobat, kerajaan sorga sudah dekat. Lah kita di zaman ini sudah sejak ribuan tahun, pasti sudah lebih dekat. Roma mengatakan kedatangan Tuhan buat kita, keselamatan yang akan kita terima full itu sudah lebih dekat dari waktu kita percaya. Ya, waktu kita percaya berapa tahun yang lalu dibanding sekarang sudah lebih dekat, hampir sudah. Inilah waktunya kita bertobat. Kalau saya umpamakan kita di hari ke-6, hampir masuk hari ke-7, hari perhentian Allah. Maka hari ke-6 ini saya taruh gambarnya pukul 5 sore hari. Pukul 5. Ya. Mari kita bekerja. Manfaatkan waktu yang sisa.
Itu Roma mengatakan, ya, dari zaman sejak dulu sampai sekarang kita sudah lebih dekat dari waktu kita percaya keselamatan itu. Ya. Roma 13 ayat 11 sampai 12. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Iya, waktu sekarang ini apa ini? Kegelapan. Di mana-mana orang berbuat kesalahan dosa. Terus, Yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. inilah saatnya kita sadar. Orang tidur tuh tidak sadar. Bangun, sadar. Terus, Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita pada waktu kita menjadi percaya. waktu Yesus menyerukan bertobat, itu ribuan tahun sampai ke zaman kita. Jadi sekarang kita berada sudah lebih dekat dengan kedatangan Kristus. Sudah lebih dekat dengan penghukuman atas dunia. Mari kita bertobat. Lanjut baca. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Ya, Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan Ya. dan mengenakan perlengkapan senjata terang. jangan hidup dalam gelap lagi. Gelapnya dosa. Ayat 13. Marilah kita hidup dengan sopan, Ya. seperti pada siang hari. Ya. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan mabuk, jangan pesta pora. Ya, terus Jangan dalam percabulan jangan dan hawa nafsu. hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Ya, ini bukan waktunya perselisihan, iri hati, saling mengatai satu dengan yang lain. Ini bukan waktunya. Waktu ini waktu bertobat. Kalau kita tidak bisa bertobat atau tidak mau bertobat, kita mengeraskan hati, akan mengalami kebinasaan. Ya, kita dekat dengan memperingati kelahiran Kristus. Apa artinya itu kelahiran Yesus? Bukan supaya kita ini bersukacita dalam daging, berpesta-pesta, ya, bahkan dansa-dansa. Seperti banyak yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka juga ikut rame-rame dengan pohon Natal itu. Tetapi daging, hawa nafsu. Tapi buat kita orang-orang percaya yang sungguh-sungguh menyadari bahwa kita berada di akhir zaman, di mana Tuhan Yesus segera datang pada kali kedua. Ini kesempatan kita diberi waktu untuk bertobat. Bertobat. Bertobat itu artinya kita berpaling kepada Tuhan. Dulu kita jalan membelakangi Tuhan. Sekarang kita kembali kepada Tuhan. Kita bertobat. Bertobat itu juga harus dengan segala kerendahan hati. Yesaya 45 ayat 22. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan. Nah, berpaling, bertobat. Dulu meninggalkan Tuhan, sekarang berpaling kepada Tuhan. Supaya apa? Diselamatkan. Lanjut. Hai ujung-ujung bumi, Ya, sebab akulah Allah Ya. dan tidak ada yang lain. Tuhan itu baik sampai ujung-ujung bumi. Semua manusia. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia. Itu dikaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Kalau dia bukan hanya percaya tapi dia juga bertobat, meninggalkan yang salah, berpaling kepada Tuhan. Yehezkiel 18 ayat 30 sampai 32. Oleh karena itu, aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya, Ya. hai kaum Israel. Ya, Demikianlah firman Tuhan Allah. ya. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu. Bertobat dan berbalik dari segala durhakamu. Terus
Supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan Ya. yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Ya, Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, ya, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. ya. Ini Tuhan serukan pada bangsa Israel melalui Yeskiel, bertobat, berpaling kepadaku. Sampai 32. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Nah, kenapa mesti mati? Hai kaum Israel, Israel rohani, kita yang sudah percaya Yesus harus bertobat. Kenapakah engkau harus mati? Nah, sepertiga bumi itu sudah nyata-nyata mati, maut. Maut itu berarti mati kekal. Sebab upahnya dosa, mereka tidak mau berhenti berbuat dosa. Upah dosa itu maut. Mengapa harus mati? Kata Tuhan. Lanjut. Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Nah, Demikianlah firman Tuhan Allah. aku tidak berkenan. Betapa baiknya Tuhan ya. Tidak bisa kita bayangkan Tuhan kita itu. Jika kita berdosa, kita bertobat, Dia datang kepada kita, peluk kita. Inilah anakku yang hilang, sudah kutemukan. Ini anakku yang dulu mati, sekarang hidup. Gambarannya itu ada di dalam Lukas pasal 15, di mana anak bungsu, anak yang kedua pergi berfoya-foya dengan pelacur-pelacur dengan harta bagi yang warisan yang diberikan ayahnya kepadanya. Tapi lalu kemudian dia menjadi miskin, habis hartanya. Lalu dia balik kepada bapak. Bapaknya menunggu sudah lama dan memeluk. Apa yang terjadi? Dibuatkan pesta, ya, diberi cincin, diberi kasut, diberi jubah yang bagus. Bayangkan Bapak itu, betapa baiknya Tuhan. Kalau kita renungkan, terlalu baik Tuhan saya dan Tuhan saudara. Terlalu baik Bapak yang di sorga itu. Apa tadi dikatakan? Aku tidak menghendaki apa? Kematiannya. Betul ya? Tidak menghendaki kematian. Melainkan hidupnya. Kok tega kita tidak mau bertobat? Saya baca ini Wahyu pasal 9. Kok mereka ini tidak mau bertobat? Diberi hidup. Diberi kesempatan hidup. Tidak turut serta di dalam jumlah sepertiga manusia yang mati itu. Tidak mau bertobat. Jadi pada akhirnya saya percaya ada manusia yang tidak bisa bertobat, tidak mau bertobat. Ada manusia yang bertobat dan tidak bisa lagi berbuat dosa. Dua kelompok ini itu akan berlomba di akhir zaman. Sementara banyak yang tidak mau bertobat, saya percaya banyak yang mau bertobat. Banyak yang mau terus baik, kudus, benar. Banyak juga yang terus mau berbuat jahat. Kalau kita baca Wahyu 22 ayat 11, itu sebenarnya Tuhan silakan, padahal tidak. Pilihan di tangan kita. Mau hidup kita, mau mati kita. Tapi saya ingin katakan, Allah itu luar biasa. Dia tidak menghendaki kematian, tapi pertobatan. Ya tahu tadi kita sudah baca Yeskiel tahu, aku tidak menghendaki kematian tapi pertobatan supaya hidup. 7 jemaat Wahyu 2 dan Wahyu 3 itu gambaran kita gereja Tuhan. Dari 7 jemaat seruan Tuhan kepada 5 jemaat khususnya bertobat. Ya bertobat, bertobat, bertobat. 2 jemaat Smyrna dan Philadelphia diberi kekuatan, didorong, tetap tekun, tetap setia, tahan.
Sudah yang baik. Jadi kalau sudah baik saudara, terus berbuat baik. Kalau saudara tidak mau berbuat baik, tidak mau bertobat, ya lanjutkan. Sudah akan menemui kebinasaan, mati, hancur. Kita baca dulu ya Wahyu 22 ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat, Ya. biarlah ia terus berbuat jahat. Nah, terus Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. ya. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Ya. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Ya. Jadi ada dua ini macam perlombaan di akhir zaman. Saudara mau masuk kelompok yang mana? Kelompok yang mau menguduskan diri, artinya bertobat, tidak bisa berbuat dosa lagi. Atau mau yang di kelompok tidak mau bertobat. Pilihan di tangan kita. Pilih hidup atau mati, pilih berkat atau kutuk. Tuhan tidak menciptakan manusia seperti robot yang diprogram. Betul ya? Tuhan menciptakan manusia punya hak untuk memilih. Ulangan mengatakan, pilihlah kehidupan maka kamu hidup. Pilihlah kematian maka kamu mati. Pilihlah berkat maka kamu diberkati. Pilihlah kutuk maka kamu kena kutuk. Pilihan di tanganmu. Pada hari ini kata Tuhan, kata Ulangan 30, kuperhadapkan engkau berkat dan kutuk, kematian dan kehidupan. Mana yang kau pilih? Tuhan memberikan kebebasan. Makanya dia taruh dua jenis pohon di tengah-tengah taman. Di tengah-tengah itu artinya gampang dilihat. Selain banyak pohon yang menghasilkan buah-buah di Taman Eden, tapi ditaruhlah di tengah-tengah. Sehingga dapat perhatian. Ada dua jenis buah. Yang satu buah pengetahuan baik dan jahat, kalau dimakan mati. Yang satu buah pohon kehidupan, kalau dimakan hidup selamanya. Loh, yang dipilih manusia apa? Yang mati. Di sini kita lihat Tuhan itu tidak memprogram kita, memaksa seperti robot dikendalikan manusia. Tuhan jadikan manusia punya hak untuk memilih. Betapa baiknya Tuhan. Ya, pilihan di tangan kita. Mau bertobat, selamat, selamat. Mau mati, binasa. Pilih tidak mau bertobat. Ini kelompok manusia ini mau bertobat, tidak mau. Yang mana saudara mau masuki? 5 jemaat dalam Wahyu 2, Wahyu 3 disuruh bertobat, bertobat, bertobat. Diancam lagi Wahyu pasal 3 Sardis. Kalau kamu tidak bertobat dari mencemarkan pakaianmu, namamu kuhapus dari kitab kehidupan. Kitab kehidupan, kitab Al-Hayat, di situ nama-nama orang yang percaya, yang lahir baru dituliskan. Ketika seorang datang bertobat lahir baru, beribu-ribu malaikat di surga itu bersuka cita memuji Tuhan. Karena satu orang bertobat. Bayangkan satu orang bertobat. Ya Tuhan, saya gambarkan seperti Bapa itu. Dia peluk anaknya. Alangkah indahnya kita kembali kepada Tuhan. Kembalilah pada Allah. Dia mengenal hidupmu. Angkatlah salib firman-Nya. Itu saya waktu baru bertobat. Kembalilah pada Allah. Itu sudah lama. Ya, sudah hampir setengah abad.
Jadi kitab Roma mengatakan tadi apa? Roma 13 tadi, sudah lebih dekat datangnya Tuhan, hancurnya dunia dibanding kita baru mulai percaya. Inilah waktunya bertobat supaya tidak binasa. Saudara tahu siapa yang menjual Yesus 30 keping perak? Tahu siapa? Siapa namanya? Yudas Iskariot. Terkenal toh? Terkenal. Mari belajar yang orang yang terkenal ini, belajar. Belajar untuk apa? Untuk tidak mengalami nasib yang sama. Betul ya? Saya tidak suruh saudara belajar untuk ikut jalan hidupnya Yudas Iskariot. Tapi mari kita belajar untuk tidak mengalami seperti yang dialami Yudas Iskariot. Iskariot diberkati. Disuruh jadi apa? Bendahara. Wah, pegang uang ini. Awas, yang pegang uang. Bendahara-bendahara. Ini bukan bendahara resmi saja, kita semua ini. Punya uang tidak di kantong, ya. Punya harta tidak. Lah, ini saudara semua bendahara. Jangan salah gunakan. Jangan tamak. Sudah pegang di sini masih mau lagi. Baca dulu Yohanes 12. Ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu. Sekian. Orang miskin selalu ada. Tuhan tahu. Apa Tuhan tidak tahu Yudas pencuri? Tuhan tahu tidak kalau Yudas biasa curi? Tahu toh? Karena dia Tuhan yang maha tahu. Yesus itu Allah yang maha tahu. Dia menjadi manusia. Nggak ada bedanya. Nathanael sebelum datang kepada dia, "Aku sudah lihat kamu di bawah pohon. Aku sudah tahu kamu ini Israel sejati. Hatinya betul. Tidak ada kemunafikan. Tidak ada dosa." Tapi Yudas Iskariot sering curi. Tuhan tahu. Makanya jangan melakukan perkara tersembunyi. Sebab Alkitab berkata dalam Injil Matius, tidak ada yang tersembunyi yang tidak diungkapkan. Semua yang tersembunyi akan dibuka. Karena itu hari-hari ini harus disuarakan dengan terbuka. Dikumandangkan terang-terangan dari atas atap rumah supaya orang di mana-mana bertobat. Loh, Tuhan tahu Yudas Iskariot itu munafik. Omongnya, "Aku mau kasih itu ya, orang miskin, tidak usah dibuang-buang." Tuhan tahu. Tuhan tidak tahu. Sembunyi-sembunyi, melakukan perbuatan sembunyi-sembunyi di tempat gelap, Tuhan tahu. Jangan berbuat sembunyi-sembunyi, memalukan. Ya.
Kenapa Yudas Iskariot ceritanya sampai dia gantung diri, mati? Apakah tidak diberi kesempatan untuk bertobat? Pertanyaan kita jawab bersama. Apakah Yudas Iskariot sampai binasa tidak diberi kesempatan bertobat? Apakah Tuhan tahu Yudas Iskariot sedih mencuri terus diam-diam saja? Tahu. Tapi Tuhan itu apa? Menyampaikan firman selalu. Murid-murid ikut. Tuhan menyampaikan firman pada ribuan orang, ya. Sampai sudah sore malam, aduh, murid-murid bilang suruh pulang mereka Tuhan. Tuhan bilang tidak, kamu harus beri makan. Beri makan. Pelihara itu domba-domba, kasih makan. Apakah Rasul Paulus ketika melihat sakit lamanya dia berbicara sampai seorang pemuda, namanya apa? Pemuda itu namanya siapa? Siapa yang tahu? Eutikus. Jatuh dari jendela lantai 3, turun mati. Rasul Paulus turun menghidupkan. Ya, menghidupkan. Hidup. Sudah, saya berhenti bicara. Karena sudah malam, sudah lama berjam-jam saya bicara. Apa Rasul Paulus berhenti? Tidak. Selesai Eutikus hidup, dia nyambung lagi bicara. Inilah hari-hari ini. Perdengarkanlah firman. Tiuplah sangkakala firman. Beritakan firman yang benar, bukan firman yang tidak benar. Ada juga yang tidak benar. Ada juga yang memberikan orang tidur, nina popo. Nina popo sini bukan tidur, betul-betul tidur, matanya melek. Tapi dia tidur di dalam dosa, dalam kegelapan. Karena firman Tuhan itu yang manis, enak didengar. Ini bukan waktunya enak didengar. Suarakan dengan betul. Nyatakan apa yang tersembunyi. Jadi Yudas Iskariot itu diberi kesempatan kapan? Waktu Yesus memberitakan firman. Firman itulah kesempatan kita dengar firman yang betul untuk bertobat. Atau kita cuma mau mendengar khotbah yang ini hebat pendeta ini. Ini tidak hebat. Ini tidak ada mujizat. Ini ada mujizat. Yang mana kita mau dengar? Yang enak didengar. Tuhan Yesus itu tidak memberitakan firman bikin senang telinga. Tidak. Waktu orang-orang datang cari dia, Tuhan guru kami sudah cari Tuhan kemana-mana, kok tidak ketemu. Sekarang baru ketemu. Iyalah, kamu cari aku karena kamu makan kenyang toh roti yang ada. Ya toh, dari 5 ketul roti 2 ikan itu masih ada 12 bakul toh. Bekerjalah bukan untuk hanya makanan yang bisa membawa kepada kebinasaan. Bekerjalah untuk perkara yang mencapai hidup yang kekal. Firman Tuhan harus mengarahkan umat Tuhan sampai kepada pertobatan mencapai hidup yang kekal. Matius 26 ayat 25. Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, Ya. "Bukan aku ya Rabi," kata Yesus kepadanya, "engkau telah mengatakannya." Waktu Yudas diberi kesempatan bertobat dengar firman,
enggak bertobat juga. Sekarang waktu mau makan Paskah, ya mencelup roti. Coba baca dari ayat 20. Matius 26 ayat 20 sampai 25. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ya, Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku. ya, Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, ya. Bukan aku ya Tuhan. Bukan aku toh Tuhan. Ya, mungkin tidak disebut di sana namanya siapa yang bicara itu, enggak ya. Ya, mungkin saja Filipus, Andreas. Bukan aku toh Tuhan, bukan aku toh. Memang bukan. Terus Ia menjawab, Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, Ya. dialah yang akan menyerahkan aku. ya, Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. ya, Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. celaka itu di Wahyu itu celaka pertama lewat celaka dua, celaka tiga, celaka malah petaka. Celaka orang yang menyerahkan anak manusia. Lanjut. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Ya, Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, Nah. katanya, ya. Bukan aku ya Rabi. Inilah pura-pura kan. Dia tahu. Sebelumnya kalau kita baca di ayat atas itu, dia sudah dibayar 30 keping perak. Ada toh? Di atasnya itu diceritakan sebelum makan Paskah. Coba dibaca. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Iya. Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Iya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Dia sudah terima uang 30 keping perak. Ini perbuatan tersembunyi. Tuhan tidak tahu? Tahu. Jangan melakukan perbuatan yang tersembunyi. Jangan melakukan yang tidak benar. Ini Yudas Iskariot. Salah satu dari 12 murid. Itu juga menunjuk saya, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Ya. Apa sebabnya? Kalau kita baca Wahyu 9 tadi, mereka tidak bertobat, berhenti dari penyembahan apa? Berhala. Ya, penyembahan ini mengikat emas segala-galanya, itu penyembah berhala. Berhala zaman akhir bukan patung, mamon, uang. Ini yang harus kita awasi untuk diri kita sendiri. Jangan sampai kita lebih suka itu daripada Yesus, sampai dijual 30 keping. Lalu waktu makan Paskah itu Tuhan berkata lagi untuk menyadarkan, untuk didengar oleh Yudas supaya dia bertobat. Tuhan bicara itu berarti Tuhan menyampaikan firman. Salah satu dari kalian 12 ada yang menyerahkan aku. Tuhan tahu dia sudah barusan terima 30 keping. Bukan tidak tahu. Tapi apa? Dia masih tanya lagi, akukah itu Tuhan? Bukan aku tuh Tuhan, bukan aku toh. Ini kemunafikan. Tidak mau bertobat. Jangan tiru Yudas Iskariot. Tuhan bilang salah satu, diberi kesempatan, tidak mau bertobat. Tuhan tidak pecat. Berhenti, mari itu uang kas, kembalikan semua. Wah, tidak. Tetap. Tapi Tuhan beri kesempatan waktu bertobat. Selama masih ada firman,
itu kesempatan bertobat. Kan dengar toh. Nah, dengar itu untuk bertobat, untuk diperbaiki, untuk menjadi manusia yang berkenan. Selama masih ada firman. Karena firman itu bisa menyetop kita berbuat dosa. Firman. Kita baca Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Nah, dalam hatiku. Jadi waktu kita dengar firman, kita dengar baik-baik, ya, disalurkan melalui pikiran otak kita, masuk di mana? Hati. Di sini disimpan. Janji Tuhan itu firman dalam hatiku, bukan di sini di otak. Banyak orang simpan di sini, bukan di sini. Kalau di sini bisa jadi perdebatan. Kalau di sini tidak. Kalau di hati itu dia bereaksi untuk menjadikan kita lebih baik. Tapi kalau cuma di sini jadi pengetahuan, jadi perdebatan. Karena itu firman jangan di otak, di hati. Sekali lagi kita baca Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Kalau janji Tuhan itu merupakan firman Tuhan disimpan di hati, kita tidak berbuat dosa. Tidak dapat berbuat dosa. Tidak dapat berbuat dosa lagi. Ya. Mazmur 119 ayat 92. Sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, Ya. maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Nah, kalau firman Taurat Tuhan bukan jadi kegemaran, kesukaanku, maka aku sudah lama binasa. Dengan kata lain, firman Allah itu membuat kita tidak mati binasa. Tapi harus disimpan di hati, harus menjadi kegemaran, kesukaan. Kesukaan, makan firman Tuhan jadi kesukaan. Supaya tidak binasa, betul ya? Seandainya kata tidak menjadi kesukaan saya, kegemaran saya, aku sudah lama binasa. Ketika saya mendengar Injil firman Allah diberitakan oleh seorang hamba Tuhan, saat itulah aku melihat keadaan saya berdosa dan saya menangis dan saya bertobat. Firman itu yang masih bisa kita dengar. Yesus mengatakan bertobatlah, itu firman. Yohanes Pembaptis katakan bertobatlah, itu firman. Hamba Tuhan sekarang berkata bertobatlah, itu firman. Kehendak Tuhan supaya kita berbalik dan tidak binasa. Jangan tiru Wahyu 9 di ayat 21 tadi itu. Ya, mereka tidak bertobat dari penyembahan berhala. Jadi Yudas bukan Allah tidak adil, Tuhan tidak adil, tidak. Diberi kesempatan banyak. Banyak kesempatan untuk bertobat. Kan terus-terus bersama dengan Tuhan, jadi murid Tuhan, pegang kas. Betul ya? Tuhan memberitakan firman bertobatlah, dia dengar kok, dia tidak bertobat. Yudas Iskariot. Udah dikasih tahu salah satu dari kamu menyerahkan aku. Dia, bukan aku Tuhan. Lah bertobat. Seandainya kata Tuhan bicara itu, salah satu dari kamu menyerahkan aku. Aduh Tuhan, sayalah itu, minta ampun Tuhan. Seperti Daud, kamulah raja yang harus dihukum mati. Ya Tuhan, tolong.
Jangan seperti Saul. Saul ini pura-pura seperti Yudas Iskariot. Dua-duanya sama, mati bunuh diri. Raja Saul mati bunuh diri. Dia ambil pedang, dia tancap di tanah, baru dia lompat, tak masuk, mati bunuh diri. Itu nasibnya orang tidak mau bertobat, binasa. Daud hidup. Tuhan bilang aku berkenan. Dia dengar teguran firman Tuhan, dia bertobat. Saul tidak. Saul bilang sama Nabi Samuel, Samuel, tunjukkan juga hormatmu kepadaku di depan rakyat itu. Sombong ini, ya. Makanya kalau bertobat harus dengan segala kerendahan hati. 2 Tawarik 7 ayat 14. Dengan segala kerendahan hati. 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, Ya. lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, Ya. maka aku akan mendengar dari sorga Ya. dan mengampuni dosa mereka, Nah, itu terus. serta memulihkan negeri mereka. Ya. Jadi dengan rendah hati, orang bertobat itu tidak tinggi hati seperti Raja Saul. Saudara boleh cari di surat Samuel. 1 Samuel pasal 15, ya, pasal 14. Raja Saul bilang sama Nabi Samuel, tunjukkan hormatmu juga kepadaku. Jangan di depan rakyat itu kamu tegur saya. Padahal Tuhan bilang, apa yang kau dengar di dalam tempat yang gelap yang kubisikkan padamu, trompetkan itu di depan dari soto rumah, dari atas atap. Dari atas atap rumah. Bicarakan terang-terangan. Supaya apa yang tersembunyi tidak tersembunyi. Raja Saul tidak bertobat. Akhirnya apa? Mati bunuh diri, ditinggalkan roh Allah. Akhirnya Yudas mati binasa. Jadi bukan Tuhan tidak kasih kesempatan, ada banyak. Samuel disuruh Tuhan sampaikan firman, diberi kesempatan, Raja Saul bertobat. Yudas Iskariot diberi kesempatan bertobat. Tuhan menyampaikan firman, enggak bertobat. Tuhan basuh kakinya. Sebelum Tuhan tahu waktunya sudah tiba, dia basuh kaki murid-murid. 12 murid dibasuh, termasuk Yudas Iskariot. Cuma diam-diam. Itu waktu kesempatan. Kesempatan Yudas Iskariot, dibasuh kakinya, dia katakan, aduh aku tidak pantas, aku tidak layak. Seperti Petrus, tidak mau aku. Petrus tidak mau dibasuh. Kalau kamu aku tidak basuh, kamu tidak dapat bagian dalam aku. Ya oke lah Tuhan. Itu Petrus. Tapi Yudas diam-diam. Padahal itulah waktunya. Tuhan, saya tidak layak. Saya sudah curi uang dari kas. Tuhan, saya ini kecintaan akan mamon itu, emas-emas itu. Jadi berhala saya Tuhan. Kesempatan akui. Tapi tidak, makanya dia disebut anak kebinasaan. Dalam Injil Yohanes dikatakan dia disebut anak kebinasaan. Mari kita baca ya. Ini bagus sekali. Jadi jangan sampai kita diberi kesempatan dengar firman, ya tidak mau bertobat. Tidak mau bertobat. Injil Yohanes 17 ayat 12. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Ya. Aku telah menjaga mereka
dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, Ya. selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Ini terjemahnya sedikit. Tuhan tidak pernah menentukan orang binasa. Sepertinya Yudas Iskariot itu ditentukan untuk binasa, tidak. Yudas itu tidak ditentukan binasa. Tuhan sudah beri kesempatan. Dalam menyampaikan firman, didengar telinganya Yudas. Itu kesempatan bertobat. Dibasuh kakinya, kesempatan bertobat. Makan perjamuan Paskah, perjamuan malam, diberi kesempatan bertobat, tapi tidak bertobat. Sehingga dalam Injil Yohanes 17 ayat 12 tadi sebenarnya terjemahnya lebih tepat, selain anak kebinasaan. Memang dia anak kebinasaan, tapi tidak ditentukan untuk binasa. Sekarang ini Tuhan beri waktu kita untuk bertobat, mau atau tidak tergantung kita. Ya. Nah, waktu makan Paskah, dengar firman, dibasuh kakinya, tidak mau bertobat. Saya mau katakan, firman Tuhan tidak lama sudah tidak ada. Itu waktu mau bertobat pun tidak. Amos 8 ayat 11. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, Ya. bukan kelaparan akan makanan, Ya. dan bukan kehausan akan air, Ya. melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, terus Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur Ya. untuk mencari firman Tuhan, ya, tetapi tidak mendapatnya. terus Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak dara yang cantik dan Orang- anak-anak teruna karena haus. ya, terus Mereka yang bersumpah demi Asima, Dewi Samaria, dan yang berkata, demi Allahmu yang hidup, hai Dan, Ya. serta demi dewa kekasihmu yang hidup, Ya. hai Berseba. Ya. Mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. mati. Orang muda dengar. Ya. Banyak orang muda akan jatuh ketika firman itu sudah tidak ada. Waktu firman ada, kamu sia-siakan. Ada kesempatan melayani, kamu sia-siakan. Tidak mau sungguh-sungguh. Tidak mau berhubungan dengan Tuhan. Nanti kalau firman sudah tidak ada, manusia akan binasa. Ini masih ada firman. Gunakan kesempatan itu. Menyimpan firman Allah di hati. Supaya aku tidak berdosa. Jangan keras hati. Firman Roh Kudus, 2 benih dari Tuhan ini bekerja hari-hari ini supaya kita bertobat. Jangan tidak bertobat. Tidak ada yang tersembunyi kok. Yang Tuhan tidak tahu, tahu. Akhirnya Yudas apa? Kembalikan uang 30 keping, dibuang. Dia gantung diri. Binasa. Itu manusia lain dalam Wahyu 9. Yang tidak masuk sepertiga manusia yang mati binasa itu juga tetap mati. Karena tidak mau bertobat dikatakan. Apa bedanya dengan Yudas Iskariot? Apa bedanya dengan Raja Saul? Apa bedanya dengan banyak kehidupan muda hari-hari ini? Karena itu tugas hamba Tuhan berat. Jangan dipalsukan firman. Jangan dipalsukan artinya dibuat sedemikian rupa menarik telinga. Kamu tidak apa-apa kok. Berbuat dosa sedikit lah ya, mana ada manusia sempurna, buatlah sedikit. Kamu tetap selamat.
Tidak usah minta ampun pun darah Yesus sudah bekerja. Ini menipu, ini bohong besar, dusta. Dustanya setan itu. Ya. Kamu bikin dosa kecil, nah apa-apalah, cuma dosa kecil. Mana ada dosa kecil, dosa besar? Sama namanya, dosa is dosa. Nggak ada dosa kecil, dosa besar. Ya. Nipu uang 1 juta dengan 1 miliar sama. Nggak dosa kecil, dosa besar. 2 Korintus 4 ayat 1 dan ayat 2. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Ya. Karena itu kami tidak tawar hati. Ya. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Ya. Kami tidak berlaku licik dan Ya. tidak memalsukan firman Allah. Tidak palsukan firman, tidak berbuat sesuatu yang tersembunyi, itu pasti dibuka. Mau sembunyi, kalau ada tikus mati, saudara bungkus baik-baik, ya, tanam, simpan baik-baik, semprot dulu minyak wangi, tetap akan bau. Enggak ada yang tersembunyi. Jangan palsukan firman. Terus Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan Ya. dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh Ya. semua orang di hadapan Allah. ya, Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. nah binasa. Tertutup. Mereka tidak dapat yang benarnya. Disuarakan dengan baik firman itu. Ya, jangan dipalsukan, diperhalus, yang diputar balik. Jangan ada perbuatan tersembunyi, nanti dibuka oleh Tuhan. Karena itu inilah waktu saat kita dengar firman, bertobat, berpaling kepada Allah, kembali ke jalan yang benar. Kembalilah pada Allah, Dia mengenal hidupmu. Angkatlah salib firman-Nya, kembalilah pada Allah. Jadi nanti ada kelompok yang tidak mau berbuat dosa lagi, disucikan. Ini yang sudah lahir baru. Benih firman itu kuat. 1 Petrus 1 ayat 23 sampai 25. Ini benih yang sangat kuat kalau tertanam di dalam hati kehidupan kita. Tidak mudah untuk kembali ke dosa. Silakan. Karena kamu telah dilahirkan kembali, Ya. bukan dari benih yang fana, Bukan dari benih fana, tidak. Terus tetapi dari benih yang tidak fana, Ya. oleh firman Allah Ya. yang hidup dan yang kekal. ya, Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, ya, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. ya. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Beri dirimu dilahirkan oleh benih firman. Itu yang bagus, tidak mau berbuat dosa. Ya, benih Roh Kudus dilahirkan oleh Roh. Hidup dalam firman, hidup dalam Roh Kudus. Kuat di dalam firman, kuat di dalam Roh Kudus. Rendah hati ketika ditegur firman, rendah hati seperti Daud. Daud dosanya sangat besar, tapi dia mengaku. Ya, kita harus mengakui dengan kerendahan hati. Ya, kalau ditemplak, ditegur oleh firman Allah, kita akui. Tidak ada ruginya, tidak ada rugi. Ya, harus rendah hati di mata Tuhan. Ya, itu yang dikehendaki Tuhan. Jadi sadarilah kemalanganmu, hendaklah rendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya kita ditinggikan Tuhan. Jangan tertipu oleh iblis. Ya,
Jadi ingat baik-baik, Wahyu 9 ayat 20-21 mengatakan manusia lain selain yang mati binasa itu ada manusia lain. Betul ya? Tidak mau bertobat. Kita mau bertobat supaya tidak mati. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saudara, selama ada firman, masih ada terang. Ketika firman itu sudah tidak ada seperti dinubuatkan Amos, maka dunia akan gelap. Manusia akan jatuh, manusia akan berkelimpangan mati binasa. Karena firman Allah itu memberi terang untuk kita bertobat ketika masih ada kesempatan dengan firman. Ketika firman menunjuk kesalahan kita, menyatakan salah supaya kelakuan kita diperbaiki, ada kesempatan bertobat. Mari bertobat. Terima kasih Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kami akan mendengar seperti Maria duduk di kaki-Mu. Itu bagian yang terbaik yang tidak bisa diambil daripada kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya.
terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, sehingga kita tidak berjalan dalam kegelapan dosa. Kita menjadi manusia baru, manusia lain, karena kita dilahirkan benih firman. Kita jadi manusia yang baru di depan Tuhan. Terima kasih untuk firman Allah yang terus-menerus mengajak kami bertobat. Bertobat dari kejatuhan cinta mula-mula. Bertobat dari kecintaan akan dunia. Tuhan ingin kita selamat. Tuhan ingin membawa jalan hidup kita ke dalam terang-Nya. Berterima kasih kepada Tuhan melalui firman ini kita diingatkan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara kita tadakan tangan kita. Dan kita akan menerima berkat. Berkat yang terbaik. Terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya. Sampai Ia datang kembali, kita diberkati untuk menjadi berkat. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang terima berkat. Sama-sama katakan amin. Amin, puji Tuhan. Sampai di sini ibadah pendalaman Alkitab kita kali ini. Dan kita akan bertemu kembali di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.